Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu dulur gacor, baik yang ada di studio Kampring Cafe maupun yang ada di saluran YouTube Gacor. Kita ketemu lagi dengan portal kita, portal kesayangan kita Gacor bersama saya Dadan Hendaya dan yang tak asing lagi Kang Ju P Project. Sampurasun. Ampes. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Orang yang wajahnya lama sekali tidak kelihatan, tapi sekarang muncul lagi. Kang Ayi Vivananda. Kalau Kang Ayi ini semua pasti udah tahu. Mantan wakil wali kota Bandung periode 2008-2013. Waktu itu wakilnya Kang Dada Rosada ya? Iya. Saya ingat betul karena saya adalah salah satu tim ses Kang Ayi di 2008. Pemilik Cafe Kampring, Kang Acong juga adalah desainer grafisnya waktu itu. Dan tampilan Kang Ayi dari 2008 sampai sekarang tidak ada hampir tidak perbedaan. Yang berubah hanya warna rambutnya aja. Karena beliau sebenarnya sudah bukan berubah, Kang Ayi itu sudah meninggalkan dunia hitam. Bukan menghitamkan dunia. Jadi wajahnya masih anggar seperti tahun 2008. Sederhananya juga masih sama seperti dulu. Saya masih ingat di tahun 2008, Kang Ayi itu sampai harus dijasin, pakai jas supaya gaya, supaya menjadi wakil wali kotanya Kang Dada. Tapi tampilannya masih tetap low profile. Tepuk tangan buat Kang Ayi yang luar biasa. Maka kita ngobrol-ngobrol nih selama setengah jam ke depan, seperti biasa kita akan kupas tuntas apa saja sih yang dilakukan Kang Ayi. Karena dari 2008-2013 setelah lepas dari wakil wali kota, agak vakum nih. 2013, 2018, kemudian 2009, apalagi 2019, 2023 sekarang saya dengar kembali ke kampung nih, jadi petani di Garut. Ya. Nah, kita pengen tahu alasan-alasannya. Tapi dan sebelumnya saya belum bilang ke Kang Ayi dua yang akan sampaikan. Pertama kejadian Dadan Kang Ayi itu sulit memakaikan jas. Itu betul juga dan itu terulang tadi. Ketika ketemu dengan Wak Mahfud, ketika datang Wak Mahfud kan semua harus memakai baju hitam. Dress code-nya begitu, baju hitam. Kan kalau baju hitam itu identik dengan pengadil atau hakim ya, pengadil lah kayak gitu. Kang Ayi tidak bawa baju hitam, kan enak kalau pakai jas kan langsung pakai baju hitam. Ternyata Kang Ayi itu agak sedikit tadi itu di protokoler untuk dipindahkan ke lebih belakang karena pengen baju hitam. Saya yang protes kepada protokolnya Pak Mahfud bahwa Kang Ayi harus ke depan. Akhirnya dari sahabat kami dan sahabat Mahfud juga dari Jakarta itu Kang Ayi diberikan baju hitam tadi. Wih. Jadi dipinjamkan maksudnya dipinjamin baju hitam, dipinjamin kemeja hitam. Kang Ju, Kang Dadan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Jadi sebetulnya berkaitan dengan jas itu tahun 2004 ketika saya dilantik jadi anggota DPRD provinsi, saya mengembalikan jas pada provinsi. Waduh, Saya kembalikan jas sih, tahun 2004 tuh kan? tahun 2004. Oh jas itu dikembalikan lagi ke Saya provinsi. kembalikan pada provinsi karena waktu itu pengadarnya tanpa tender. Saya menolak. dibalikan lagi ke provinsi jas Kang Ayi itu karena pembeliannya tanpa tender. Iya. Tepuk tangan. Betul. Jadi saya menolak pengadaan baju dinas anggota dewan saat itu. Menolak penggunaan baju dinas dewan. Karena pada itu saat tadi, itu. karena yang tanpa Karena tender dilakukan tanpa tender. Dilakukan juga tanpa tender. Waduh, luar biasa Kang Ayi tadi. Kang bersihnya. Ayi sendiri atau ada beberapa orang yang mengikuti jejak Kang Ayi Sendiri. setelah itu? Dan sejak itu saya jadi anggota dewan yang tidak pernah menggunakan baju safari. Tidak pernah menggunakan baju safari. Sebetulnya bukan protes karena safarinya, tapi penggunaan pembelian itu tanpa tender. Dan itu kesalahan ya Kang Ayi ya. Begitu juga di dewan. Itu dewannya berarti DPRD ya? DPRD provinsi saat itu. Jawa Barat. DPRD, waduh luar biasa. Tepuk tangan dong Kang Ayi, luar biasa. Tapi kalau saya jadi Kang Ayi ketika saya diberikan baju dinas, jas dinas, waktu jadi misalnya saya wali kota atau gubernur, setelah saya beres saya balik ke deui. Oh setelah beres. Alasannya naon? Da teu gaya. Rek naon nanya? Ada teu gaya mending kana ada jas-jas buatan Indonesia lebih bagus, lebih baik lainnya kan. Apalagi tanpa tender teu hararayang ya kayaknya. Oke. Kang Ayi. Ya, Kang Ju. Ayi, Kang Ayi waktu janten wakil wali kota. Dan itu Kang Ayi pada saat itu masih tetap diusung PDIP Kang Ayi.
Kulan? Diusung PDIP pada saat Betul, itu ya? betul. Kang Ayi, pertanyaannya dari dulu dan sampai sekarang itu Kang Ayi, PDIP itu di Jawa Barat itu kan nggak pernah bagus ya, jujur saja seperti itu Kang Ayi. Tahun 99 PD Perjuangan itu pemenang pemilu Jawa Barat. Ada 16 kepala daerah atau bupati dan wali kota di Jawa Barat. Oke, ketika Kang Ayi menjadi wali kota dan Kang Ayi tahu, Wakil wali kota. ya kenapa Kang Ayi? Langsung kita ke PDIP-nya saja dulu langsung ya. Kok kesininya apa yang menjadi penyebab Kang Ayi? Penyebab naon lah. Penyebab bahwa PDIP itu tidak seperti lagi waktu zaman-zaman yang Kang Ayi bilang tahun itu. Saya kira begini, pemilih itu kan sangat dinamis. Hari ini bisa memilih satu partai A, besok memilih partai B. Jadi memang itu berkorelasi dengan isu-isu yang dibangun atau narasi yang dibangun dan korelasinya dengan kebutuhan publik. Seperti misalnya sekarang kalau kita lihat demografi bahwa pemilih itu mayoritas Gen Z dan milenial, kurang lebih 56%. Jadi kita tidak bisa mengusung tema-tema lama. Ya betul. Jadi kita harus melihat apa sih kebutuhan Gen Z sekarang gitu. Jadi memang partai politik itu harus menyesuaikan dengan zaman. Kalau kata orang Sunda mah kudu Ngegelan zaman. ngindung ka waktu, kudu mi bapak ka zaman gitu. Nah betul. Jadi kalau bahasa lemas lagi adalah mencala putra, mencala putri. Tidak. Karena kita harus tetap pada satu prinsip ideologi, tetapi kemudian kemasan itu harus lebih menarik. Bukan maksud saya bukan mencala putra, mencala putri itu berganti-ganti baju atau kita berganti ideologi. Saya menurut orang Sunda itu bisa tepat waktu tapi tepat kata-kata itu, tapi maksudnya sesuai dengan zaman lah gitu ya. Nah, iya betul Kang Ju. Kalau mancala itu kan kalau artinya kan calananya. Calana gitu mencala teh. Calana. Yang bener. Oh mancala putra, oh jadi itu membanci atau merenya. Mancala putra, mencala putri mah. Oh gitu Kang Ei. Oke, balik lagi Kang Ei. Serius lah ini. Orang kadang-kadang jadi bisa seriusnya. Nah, ini kan bagian daripada apa yang kita usung nih kan. Mangga, Kang Ai. Nah, apa kan itu juga adalah partai pengusung Kang Ai sampai sekarang, ya kan? Nah, kenapa Kang Ai itu apakah Kang Ai tidak memberikan usulan-usulan ke pusat dan sebagainya? Di secara nasional PD Perjuangan masih menang. Dan itu tetapi di Jawa Barat yang sangat fluktuatif. Dan tentu saja juga kita belajar dari pengalaman masa lalu, maka isu-isu yang dibangun juga sesuai dengan kebutuhan pada masanya. Oke. Selama Kang Ayi sekarang sudah tidak menjabat wakil wali kota, apa yang dilakukan Kang Ayi? Saya mengajar, saya jadi dosen, saya bertani, saya juga ternak sidat di Cianjur Selatan. Tetapi karena kondisi listrik yang tidak memadai Kang Dadan, Kang Ju, kurang lebih nyalanya itu 1 hari 1 jam. Oh gitu? Di satu desa atau di beberapa desa? Di Cianjur Selatan itu rata-rata begitu. Sampai Jadi, sekarang? pada tahun 2013 Oh ya. 2013 itu. Jadi oke. 1 hari itu Kang Ju 1 jam nyalanya. Akibatnya banyak nupae gitu. Oh gitu? 1 hari 1 jam? 1 hari 1 jam nyalanya. Oke. Saya sampaikan pada waktu itu wamennya Pak Chandra. Saya bilang Pak Wamen ini gimana Cianjur Selatan itu kan dekat dengan ibu kota Jakarta ya. Tapi kok listrik nyalanya cuma 1 jam 1 hari gitu. Ya banyaklah pendekatan teknis ya. Tetapi sekarang alhamdulillah sudah mulai bagus. Tetapi saya tidak lanjutkan usaha itu. Oke. Kang, ini antara 2013 sampai 2023 nih. Akang juga 2018 kalau 2019 juga kan tidak mencalonkan Ya, apapun. tidak. Kunaon Kang, ada panggilan apa sehingga di tahun 2024 ini akan ikut serta lagi dalam pemilihan legislatif? Kenapa tidak sejak tahun 2013 ketika selesai menjadi wakil wali kota Bandung waktu itu? Ya saya kira kan perlu jeda ya. Oke. Perlu jeda kemudian kita melihat apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan krusial kita terutama Jawa Barat gitu ya. Nah disitulah kemudian partai memberikan kehormatan pada saya untuk maju kembali sebagai calon anggota legislatif. Oke. Apakah ada alasan khusus kunaon terpanggil di 2024? Ya sebetulnya saya kira ada banyak PR yang harus diselesaikan Kang Dadan. Bisa runut takang, naon mungkul takang. Oke. PR-PR kita teh naon Pada mungkul, tahun tak?
saya yang pertama membuat perda inisiatif perlindungan terhadap penyandang cacat di Indonesia. Penyandang cacat. Ya, jadi perlindungan terhadap penyandang cacat itu satu-satunya provinsi yang punya perdanya Jawa Barat. Dan itu ada perda inisiatif yang dilakukan oleh saya. Kenapa kita lakukan? Padahal waktu itu saat itu Kang Dadan, saya ketua komisi A. Penyandang cacat merupakan kompetensi komisi E. Oke. Saya tawarkan ke teman-teman komisi E, mau tidak membuat perda perlindungan terhadap penyandang cacat? Mereka tidak mau. Akhirnya saya ambil alih dengan komisi A. Tapi sebentar motong dari sini juga ya. Ini daripada serius ting. Kenapa satu obatnya nih Kang Ayi sampai awet muda dan? Tahu nggak kenapa? Ngarana Ayi. Sanes. Di dia mah bukan Ayi mah kan satu namanya Ayi. Di sebelah Ayi kan Ayi terus rainya. Ngorak terus. Nuka dua di sini apa dan? Ternyata tadi Kang Ayi ditanya, apa ingin balik lagi? Karena saya masih punya PR. Nah ternyata kan PR mah baru budak SMP, SD, milenial. Ya gue sekolot masih kene boga PR. Nah ini yang menjadikan Kang Ayi masih ngora. Jadi belajar terus, aya PR dan beliaulah masih ngora. Tepuk tangan dong Kang Ayi. Oh gitu ya Kang Ayi. Kang Jo, Lanjut. saya itu punya keinginan ya, melihat situasi yang ada di masyarakat sekarang. Saya ingin berusaha menghapus sistem zonasi PPDB. Kang Ayi. Sistem zonasi. Sistem Zonasi. PPDB. Wow tepuk tangan. PPDB ini kan idealnya dengan sistem zonasi setiap kecamatan punya sekolah. Tapi faktanya warga masyarakat yang miskin atau yang berprestasi tapi karena jarak rumahnya dengan sekolah jauh tidak diterima Kang Ju. Oh Betul iya. tidak? Betul ya. Betul. Jadi Sekarang tanya setuju ke anak. tidak kalau itu kita hapus? Setuju ya? Setuju nggak ke teman-teman milenial itu kalau sistem zonasi kita hapus? Alasan Kang Ayi, ada nggak yang nggak apa-apa kita kalau yang bertentangan atau bisa beda pendapat nggak apa-apa ngacung, nggak apa-apa. Sok, bisi nggak tahu bagaimana ininya, ada nggak? Jadi setuju semua? Setuju ya? Alasannya nanti kita pertegas lagi. Ari ibu-ibu dinyakolakeun budak kalah kang ngagosip. Itu belakang canya. Ya, ibu. Nah, ibu setuju tuh cina kalau sistem zonasi anak-anak ibu nanti kalau sekolah dihapus kata Kang Ayi? Setuju? Oke Kang Ayi, lebih jelaskan lagi kenapa tidak setuju. Begini Kang Ju, idealnya setiap kecamatan itu ada sekolah yang bisa menampung siswa sesuai dengan jumlah di satu kecamatan. Kecamatan tersebut. Tapi faktanya di Kota Bandung saja tidak semua kecamatan memiliki SMA. Itu satu. Yang kedua, banyak anak-anak yang berprestasi yang tidak bisa ditampung di sekolah yang diinginkannya karena jarak rumah dari sekolah itu jauh. Jadi elek kudu deket. Ya. Yang terjadi apa Kang Dadan? Ada manipulasi data-data kependudukan. Pindah rumah. Seolah-olah yang bersangkutan benar. pindah. Itu. KTP-nya Betul, itu terjadi. sekolah. Terjadi Padahal dengan mah tidak ada itu. Betul Kang Ayi. Perilaku. Itu benar terjadi. Itu terjadi dengan teman saya salah satu pejabat nasional dan juga tinggal di Bandung pejabat ini juga saya akan sebut namanya. Dan Betul. kalau saya sebut namanya aing bisa gelut yang manena. Asli. Kan Kanju. tidak sebut namanya. Dan dia memanipulasi padahal budaknya tetangga aing. Tapi bisa asup ke SMA mana gitu. Nah, Kang Jo, contoh ya. Salah satu sekolah favorit, ada satu jalan ya, di Kota Bandung. Kota Bandung ya. Jalan Kalimantan. Yang setiap tahun itu ada anak yang sekolah dari situ, paling itu ada komplek yang perkantoran sebenarnya. Benar. Kan Oke. tidak logis sebetulnya kan. Nah ini kan merugikan anak-anak kita yang berprestasi. Kedua merugikan warga yang tidak mampu. Akhirnya ditampung di swasta deh. Karunya anu teu mampu gitu kan. Ini kan jadi beban bagi orang tua. Padahal siogianya Kang Dadan, pendidikan itu adalah salah satu solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural. Oke. Ya, Jadi Kang Ju, tukang cilok, anaknya bisa jadi dokter kalau dia sekolah. benar. Tukang parkir, anaknya bisa jadi insinyur kalau dia sekolah. Betul. Tapi bagaimana mungkin bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter, kalau sekolah pun dia tidak bisa. Betul. Oke. Coba kita lihat, anak-anak orang kaya pulang sekolah, mereka kursus dan ikut bimbingan. Anak tukang cilok, pulang sekolah, ikut ngabantu kolotan dagang cilok. Gawe. Ya. Nah, lambat laun ketika kemudian selesai sekolah, selesai ujian, masuk tingkat yang lebih tinggi tidak bisa. Da ieu mah diajarna dagang cilok, anu ieu mah kursus. Ya.
Akibatnya orang kaya akan melahirkan orang kaya baru, orang miskin melahirkan orang miskin baru. Dan itu harus dihapus dengan sistem pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah. Wah, Keren ini, keren. Karena begini, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, alinea keempat jelas sebutkan bahwa kemudian daripada itu dibentuk suatu pemerintah Republik Indonesia yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya pendidikan tanggung jawab pemerintah. Jadi tidak boleh ada SPP lagi, tidak boleh ada pungutan lagi. Iya, Semua betul. harus ditanggung oleh pemerintah. betul, Kau bisa mana bikin kuliah. betul. Nah ini memang sudah mulai dilakukan zaman Pak Jokowi. Ada KIP, ada kartu Indonesia Pintar. Tapi kan tidak semua mendapat bagian. Jadi permainan oknum-oknum gitu kan. Ini harus kita putus mata rantai itu. Oke. Saya sudah sampaikan pada Mas Ganjar. Kau jadi presiden bersediakah menghapus sistem zonasi PPDB? Jawabannya, Apa beliau jawabnya? jawabannya insya Allah akan dilakukan. Wah. Nah, maka dengan demikian akan mulai terjadi pemerataan pendidikan. Ya. Kemudian dibangun lagi sekolah-sekolah baru. Tidak hanya daerah terpencil, tapi di kota pun juga belum merata. Tuh. Contoh misalnya Bandung Kulon tidak ada SMA. Cibenying tidak ada SMA. Arca Manik tidak ada SMA. Terus mereka sekolah di mana dengan sistem zonasi tadi? Kasihan sebagai mereka. Kang Ayi, Kulan. gini, ada satu, ada Kang Ayi mah saking sopanannya, ku abdi dibilang oke, Kang Ayi, kulan. Ah, santai pisan. Kang Ayi, seperti gini, universitas, SMA, dan sebagainya, favorit ya misalnya, favorit. Justru di luar negeri, itu yang sekolah-sekolah milik pemerintah, itu digratiskan. Dan yang orang kaya, itu masuklah di sekolah-sekolah swasta. Karena itu adalah bagian daripada sumbangsi orang-orang pengusaha menjadikan sekolah itu bonafit. Nah ini terbalik. Nah menurut Kang Ayi kumaha? Kang Jo, pada periode 2008-2013, semua sekolah di kota Bandung itu digratiskan. Bukan digratiskan, tapi dibayar oleh pemerintah kota Bandung. Itu pada periode Pak Dada dengan saya. Itu 2008-2013, SMP, SMA? SD sampai yang kuliah pun kalau mereka tidak mampu asal warga kota Bandung, kita bayar. Oh, Kenapa? sayang sekali zaman itu saya can boga anak jadi itu. Karena pemerintah kota Bandung saat itu menganggarkan 52% untuk biaya pendidikan dari volume APBD-nya. 52% Kang Ju. Untuk sekolah ya? Untuk sekolah. Jadi SD, SMP, SMA tidak ada SPP. Yang di swasta kita bayar. Oh SMA masih kota Bandung ya? Masih belum kota Jawa Barat Bandung saat ya? itu. Belum punya Pemprov Bro, ya? Oke. yang sakit berapapun biayanya asal warga kota Bandung tidak mampu kita bayar. Karena kita punya buffer stok saat itu. Zaman itu saya belum merasakan Kang Ayi, punten saya tidak punya anak. Belum punya anak pada saat itu. Bukan dari yang Tong lebih jauh ya cerita. Nah, Kang Ayi terus kieu. Apa termasuk juga kesehatan ya Kang Ayi? Iya. Pada saat itu belum ada BPJS, Kang Ayi Belum sudah ada, melakukan belum kayak ada. begitu ya. Itu bisa seperti itu gimana Kang Ayi? Ya karena gini, bagi kami ya, sumber daya manusia itu adalah investasi masa depan. Jadi kalau kita ingin melihat Indonesia 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, lihatlah anak-anak muda ini. Apakah kesehatannya, apakah pendidikan dijamin oleh negara? Terjamin. Jika kesehatan dan pendidikan anak-anak muda ini dijamin oleh negara, maka masa depan bangsa ini akan cerah. Waduh, tepuk tangan dong. Kenapa? Karena Kang Ju, kompetitor kita itu adalah orang-orang Cina, orang-orang Amerika, orang-orang Jepang, orang-orang Korea. Tahun 70-an, Indonesia lebih maju dari Korea Selatan. Ya. Tapi sekarang Korea Selatan lebih maju dari Indonesia. Jauh. Jauh. Tahun 70, tahun 80, orang Malaysia kuliah di Bandung, di Unpad, di ITB. Ya. Tahun 90-an, tahun 2000-an, orang Indonesia kuliah ke Malaysia. Iya. Apa yang salah? Tragis. Sistem. Betul. Ya Kang Ayi mau meneruskan tadi pertanyaan saya. Yang swasta, yang mereka masuk ke perguruan tinggi swasta, favorit misalnya ya, Ya. di Amerika atau di luar negeri, baru mulai Malaysia. Dan mereka juga menganggap bahwa mereka udah punya kesadaran sendiri ya. Kalau saya kaya, orang tuanya, terus anaknya mau dikuliahkan dari mulai SD, SMA, SMP, itu tidak memakai fasilitas
negeri atau negara, malah mereka inisiatif sendiri, biarkan yang negara itu yang tidak berbayar buat orang-orang yang memang membutuhkan. Tidak mampu. Nah ini merubah paradigma atau stigma atau kondisi ini kumaha Kang Ai? Pertama yang harus kita sadari bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat itu berpartisipasi membantu pemerintah. Oke. Ya tugas utamanya pemerintah dulu Kang Ju. Nah jadi perlu ada kesadaran dari pemerintah, siapapun juga nanti yang menjabat, bahwa pendidikan dan kesehatan ada investasi masa depan buat bangsa ini. Oke. Oke Kang Ai. Ini. Kang. Oke Kang Ya, Ai. dulu ada bauku sehat, ada bauku pendidikan dulu. Betul. Betul dan Kang Ai mungkin ini adalah salah satu terah atau keturunan dari Ki Hajar Dewantara. Ingar saing tulodo mangun korso apa gitulah Kang Ai. Kang Ai, kita kayaknya juga harus berbagi dengan milenial dan ibu-ibu juga yang punya anaknya. Ini bagus sekali nih kalau mendengar Kang Ai. Oleh sebab itu dukung Kang Ai nih kalau punya keinginan apa-apa dan sebentar lagi Kang Ai nyalon caranya Kang Ai ya. Bismillah saya nyalek ke provinsi. Masih di PDIP? Dari Kota Masih. Bandung kan? Dari Kota Bandung dan Kota Cimahi. Kota Bandung dan Cimahi untuk provinsinya Kang Ai. Provinsi. Tepuk tangan nih Kang Ai mudah. Nah Kang Ai kita akan tanya dulu, Anyun, mana Nyun? Nyun. Halo. Nah Nyun. Iya. Nyun. Ya. Pantesan kamu teh tadi ngomong nanaon teh pernah nyambung karena teh kamu teh ngomongkeun sekolah, kamu mah oreap ini tuh mana mah teh sekolah tiba heula Nyunnya. Karena enak sekolah teh maya kan, kalau zaman Kang Ai mah tadi kan gratis Kang. Oh bener. Iya, pas saya ke zaman situ saya di kabupaten Kang. Aduh jadi tuh bisa teka bedanya. bagian. Coba kalau di Kota Bandung mah Sayang bisa. sekali Kang Ai pada saat itu terhitung singkat ya. Iya. Coba kalau saat itu Kang Ai terus menjabat Sanulakyota dan gubernur. Waduh, orang bisa menikmati sekolah gratisnya Kang Ai. Saya ge bisa sekolah Ya, deui nepi ka ayeuna saya Kang. mah yang neangan guru nu gratis nawera dari sekolah teu perlu. Kang Ju. Perbedaan ya antara generasi kita Kang Ju dengan generasinya Anjun dan teman-teman ini begini. Dulu kalau kita berkumpul pada zaman kita Kang Dadan, saya atau Kang Ju, kita semua mengatakan kita berada dalam satu barisan. Tapi kalau generasinya Anjun dan teman-teman anak-anak muda itu akan berkata kita berada dalam satu barista. bener. Kita dalam satu barisan, zaman orang pergerakannya, zaman orang pergerakan baheula tahun 80-80, ayeuna mah bener generasi kopinya. Iya. Kita ada dalam satu barista. Betul Nyun. Kang. Barista itu kan tukang bikin kopi ya. Berarti mau tukang nyen es krim? beda. Bahaya itu. Oke. Nyun, Ya. saatnya memberikan pertanyaan Nyun ke Betul. Cloud Floor, baik yang milenial maupun kolonial. Saya dibalik, Langsung tuh ini di- milenial, itu Nih. kolonial. Dibalik. Oh ini. Nah, Ini. ibu. Coba ibu ini nih Bu, Sok. ini sini Bu. Aduh. Dari tadi, dari kemarin milenial terus, Iya, kayaknya ini nih. sekedap. Iya kolot orang kudu dihormat Aduh, lah. wis, Nah ini kumaha tergantung bintang tamuna kolonial, penanyanya juga kolonial. Mangga. Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Jo, Waalaikumsalam. Kang Ai, sadayana. Abi mah mungsa kediknya Kang. Ibu nami heula Oh, saha? nami Rini Kang. Diding? Rini. Oh ini, nah aya istri namina Diding. Oh Ibu Di Rini. Kecamatan Mangga, Teh Rini. Andir Kang. Abi menitip ya Kang, Abi kan sebagai PSM kelurahan Kang. Setiap ngabantos warga teh engke nyanitip lah ke Akang sebagai Dewan Provinsi. Kendalana Kang di DTKS itu di salembaranana. Memang itu jalmi teh teu mampu lah nya entong sebatkeun miskin teuing gitu Kang. Itu sauna teh ti dinas sosialna itu belum dirubah Kang. Jadi kategorina aya 11 poin Kang, 14. Itu teh masukna teh amun si anak memang teu mampu orang tuana di dinyana kami betul warga miskin gitu Kang. Tah nya abi mah nitip deui ka Akang, ai kapungkur mah abi nyu Akang wakil wali kota teh ngabantos alhamdulillah ya Kang nya bawa ku makmur, Kang Ulu icalan, bawa ku sehat gitu alhamdulillah. Kang Ai. Nuhun ka kedika gitu kan. Waduh. Program Nitip lah Bawaku gitu. Makmur. Iya, Kang Bawa Ai ku luar makmur biasa, no Kang ari Ai. calan. Hatur Oke. nuhun Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Munyun tong hilap, teh ini pangnyanakeun eta nata. Hadiah Nyun. Kang Ai dijawab langsung Ya, Kang Ai. siap. Begini Kang Ju, sebelum saya menjawab ya. Saya ini tertarik karena Kang Ju dari kemarin sama Kang Dadan bagi-bagi kicimpring. Kicimpring ini membuat kita murah senyum. Apa? Murah senyum. Coba kita sama-sama mengatakan kicimpring. Benar. Pasti senyum. Gitu. Kicimpring apa benar. Itulah ciri khas makanan Sundanya yang ke Sunda mah murah senyumnya. Murah senyum, Oh. karena makannya kicimpring. Karunya mah sahabat kita yang di Papua
yang makannya sagu ya. Itu susah ngobrolnya. Bukan karena mereka tidak tersenyum, tapi makannya susah ketika ngobrol eta murudut. Ya gitu kayaknya. Jadi kicimpring mah bikin tersenyum ya kayaknya. Jadi ingat mau. Lanjut, lanjut. Jadi gini Kang Jo. Maung, ayo mau kan galaknya ngagaur gitu nya. Dibawa ke Ciwidey, ayo mau dah katilisan. Mau. Ya benar. Ayo Pak. Saya tidak menyangka kalau Kang Ayi ternyata salucu ya, tepuk tangan dong Kang Ayi. Nyon, boga saingan sama Nyon. Iya Kang, aduh. Tadi gini, Aduh. gini. Kan jadi jawab. Saya ingat jadi ingat lah. Ingat Maung, bener Kang Ayi. Ya Maung anu di Ciwidey mah saking katirisananya, soalnya begitu kan. Ternyata saya baru tahu penyanyi internasional sampai penyanyi nasional Julio Iglesias, sarang Yana Julio, pernah tahu gak anak Gen Z kalau ini, Yana Julio pernah tahu gak? Pernah tahu gak Yana Julio? Nu laguna kieu tah suara bila sudah tak mungkin. Ternyata latihannya di Ciwidey. Bari niis, bari asup kanu naon susukan di Ciwidey, kitu nyanyi teh. Bila sudah tak mungkin. Tapi Kang Jonya, penyanyi Indonesia dan penyanyi Amerika itu berkerabat. Teman-teman tahu nggak Liz Taylor? Liz Taylor. Itu kan penyanyi Amerika. Di Indonesia juga punya saudara. Christine Panjaitan. Iya benar. Di Garut ID dulu Asep Obras. Asep Obras. Si ibu jadi nanya, tapi ke terus kayak ngomong kena. Nah sekarang tanya dulu ibu, nanti kayak urang heureuyan Kang. Jadi gini. Gogojakan Bu Dini, nanti data itu selalu ada validasi. Nah validasi itu biasa dilakukan lewat RW dan kelurahan. Nanti kemudian di dinas sosial itu akan divalidasi sesuai dengan informasi yang diperoleh dari kelurahan. Dan dinas sosial mau apelin hiji-hiji nengaran. Yang paling tahu dah RW dan RT. Dekatlah RT dan RW. Karena RT itu singkatan rugi terus, RW rugi wae. RT rugi terus, RW rugi. Jadi orang Sunda manyun benar seperti itu. Orang Sunda mah harus mengatakan harus jadi RT dan RW di daerah Sunda kudu orang Sunda. Kudu orang Ya. Sunda. Gini Kang Jo, kenapa RW itu sebut rugi wae singkatan anak ya? RW itu kerjanya 24 jam satu hari. Gajinya kecil. Nah, jadi kalau misalnya ada kebakaran jam 2 penting digedor. Pak RW kahuruan. RW nggak bisa menjawab, bisa tuh kahuruannya ditunda heula isukan, tidak bisa. Kemudian ada kemalingan, aya perampokan, Pak RW, aya perampokan, aya maling, dia harus terpaksa. Ada yang sakit juga begitu, jam berapapun dia harus bekerja. Tapi kalau kemudian ada yang melahirkan anak pun juga begitu. Pak RW, iya badai babar, aing mah temiluan. Makanya di daerah Jawa mah itu tidak ngomong lagi RW kalau ada anak yang sakit panas. Dia ketok-ketok pintu, Pak Joko, tanah es. Nah, itu beda. Nyun, Ya. Lanjut Kang. tambah lagi. Nanya. Betul kan? Nanya Tadi lagi. ada tuh di belakang. Milenial. Belakangnya. Salah. Ada yang mau nanya? Silakan. Oh iya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Nama saya Yanti. Saya mau terkait tentang masalah pendidikan ya Kang. Mohon. Yang jadi concern saya adalah mungkin bukan hanya sekedar PPDB ya yang harus diurus gitu, tapi juga bagaimana caranya memberantas penjualan kursi-kursi yang sepanjang kemarin saya alami itu mereka mengakunya dari Diknas itu sendiri. Dan mereka itu cukup cerdik ya Kang. Ngontaknya tuh lewat telepon, dia nggak mau lewat chat. Jadi supaya mungkin nggak ada bukti gitu kan. Nah itu juga sebenarnya sudah jadi rahasia umum. Banyak teman-teman saya juga yang mengalami seperti itu. Itu aja Kang, karena kan miris ya. Instansi pemerintah yang menangani pendidikan malah menjual belikan kursi. Misalnya kan gini, kalau habis pengumuman Senang gitu PPDB aja itu, sih Ibu, tapi panjang. Gimana? kan harus dijabarin atuh Kang, bisa salah paham. Apa nih mah di Bandung, Bu, nggak usah dijabarin. Di Udah Jabar, di mau Bandung Bu. Provinsi Jabar. Bandung. Iya, jadi maksudnya tuh biasanya itu kan, bukan biasanya, mungkin kadang-kadang ada yang sudah pengumuman PPDB tapi yang keterima di sekolah tersebut itu nggak ngambil si jatah di situ. Mungkin bisa dia pindah ke swasta atau ke yang lainnya. Nah si kursi yang kosong ini dijual belikan oleh oknum dari Diknas tersebut.
Dan kebanyakan yang kemarin saya dengar dan saya alami itu memang beberapa sekolah mereka sudah tidak berani untuk misalnya Oke Bu, jual beli sendiri Oh, ya. gitu. Oke Bu. Oke, gitu Kang ya. Nuhun. Oke Bu. Ya teh yang harus diketahui ngomongin sekolah atau ngomongin toko mebel. Nah, ya kursi Ya. dijual beli Bu teh. Sok piye kumaha? Jadi gini, Ibu kayak gini nih. yang Ini namanya memang di beberapa sekolah ya itu Iya. viral tuh soalnya. Jadi yang namanya jual beli itu mengenai bangku sekolah Ibu ya, itu dimungkinkan jika tidak ada transparansi proses penerimaan. Sekarang itu kan ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi ya. Nah, itu tidak pernah transparan. Kadang-kadang ada orang yang jaraknya lebih jauh bisa diterima, anu lebih dekat bisa eleh. Contoh banyak ya, saya nggak usah sebut daerahnya. Sehingga itu menimbulkan baik keresahan. Jadi selain hapus zonasi PPDB, itu ada transparansi proses penerimaan. Nah, sehingga orang tahu kenapa anak saya tidak diterima di sini. Kenapa anak saya diterima? Itu harus jelas gitu. Tidak boleh ada yang nama jual beli pendidikan. Ibu mau kalau misalnya dirawat oleh dokter yang lulus ujiannya itu nyontek. Mau tidak? Tidak akan mau. Si dokter nate Ya, hasil nyontek. mau nggak gitu ya. kita naik pesawat terbang yang pesawat itu dirancang oleh seorang insinyur yang hasil lulusnya itu nyontek. Waduh. Itu wani saya. Atau pilot lagi nyontek gitu. No, Cok, Kang Jo. Lihat ya, di Jepang atau di Cina, yang namanya ujian nasional dijaga ku tentara pakai bedil. Betul, betul. Di Indonesia, ujian negara besok, hari ini sudah beredar soal. Iya. Lalu betul. kita berharap bahwa bangsa ini akan jadi pemenang melawan bangsa-bangsa lain. Jauh menurut saya. Jauh betul. Coba kita lihat saja sekarang. Teman-teman menggunakan jam, arloji. Coba lihat arloji buatan mana? Buat Jepang, Cina, Korea, Swiss. Menggunakan handphone, buatan mana handphone? Coba lihat kita gitar, lampu, mic, buatan mana? Datang ke pasar, kita menemukan jeruk, menemukan apel dari mana? Ada yang dari New Zealand, anggur dari Ukraina. Lalu di mana produksi dalam negeri kita? Kita makan bala-bala, bala-bala terbuat dari tepung terigu, terigu terbuat dari gandum dan gandum kita impor. Gandumna import. Jadi problem kita, bagaimana kita mengupayakan teman-teman ini, Gen Z milenial ini, menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Nah, Iya. maka proses pendidikan tadi sangat penting, Kang Jo. Betul. Saya setuju, Bu. Hatur nuhun, Bu. Oke, luar biasa Kang Ayi. Ini begitu apa ya? Hari ini banyak yang tercerahkan dan juga terhibur oleh Kang Ayi. Kang Ayi masih mendoakan Kang Ayi. Itu gini, Kang Jo. Kang Jo itu nyebut saya Kang Ayi, ongko Akang tapi Ayi. Kan aneh. Akang itu lajeng, Ayi itu adik. Ya, Tapi jangan kaget, Kang Dadan. Satu waktu saya diangkut ya, Kang Jo diangkut. diangkut. Ada mahasiswa, mahasiswi gitu ya, terus bilang, "Aa punten geser, Aa." Bingung saya sebut Aa. Neng, abdi mah tos sepun, abdi jemput Aa. Pak, ulah iya cenah ulah gumojeng, Aa teh singkatan aki-aki. Aduh, luar biasa. Nyun, satu lagi Nyun. Iya. Boleh? Oh, siap ini. Tunggu. Oh, paling dia. Mana? Ini dia, Oh, itu tuh. Nah, ini Nyun. Serius ada ya. Polo, sok Polo, naroskeun Polo. Oh, isi anak hip mah hop. Weh. orang Naju iya mah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Polo Reza. Dipanggilnya Polo, namanya Reza gitu. Seperti Ayi dipanggil Joni. Jelas oke. Iya, sebelumnya namanya tadi- Polo, Iya. namanya Reza, panggilan Polo. Iya, betul. Kamu mah juga nama Jack tapi panggilan Heru. Sok. Ya, sebelumnya saya akan menanggapi tentang Kang Ayi waktu zaman jadi wakil wali kota bersama pada Darusada. Sebelumnya saya berterima kasih, saya yang merasakan dikasih support dari pas tahun 2011 sampai beres gitu, sampai beres jabatannya pada Darusada melalui Kang Andri Gunawan waktu itu. Saya sebelumnya berterima kasih ke Kang Ayi, itu betul. Saya merasakan waktu itu dikasih support untuk bayar kuliah, Kang, waktu itu. Oh, gratis? Iya. Gratis? Bukan, jadi support uang langsung Oh. buat saya bayaran. Kan zaman dulu mah anak mahasiswa teh kadang sok kayak uniko ginian, unit menipu kolot ya. Iya, Tapi
dari situ itu benar real. Saya tidak dekat dengan Kang Ayi, tidak dekat juga dengan Pak Dada. Cuman saya dekat dengan Kang Andri Gunawan waktu itu ya. Kebetulan saya curhat tuh ke Kang Andri Gunawan, Kang Andri, saya teh lagi hupir lah, ripuh gitu. Tolong bantuin. Itu benar. Dari tahun 2012 sampai beresnya Gak ada pertanyaan? Ada pertanyaannya. Itu sebelumnya kan saya ngomong minta dulu. terima kasih dulu. Jadi sekian lama, berapa tahun lalu berarti ya kejadiannya? Iya, betul. Berapa puluhan tahun lalu? Alhamdulillah IPK saya juga di atas 3,5 waktu itu. Ya pertanyaannya adalah buat Kang Ayi gitu ya. Kang Ayi, kan Kang Ayi mau nyalonin nih ke DPRD provinsi gitu ya. Saya jadi gini, tentang pendidikan gitu ya, kan tanpa pendidikan gitu si orang itu gitu, sumber daya manusia itu bakal kurang gitu. Apa program Kang Ayi gitu tentang pendidikan nanti ke depan, misalkan Kang Ayi digariskan oleh Gusti Allah gitu menjadi dewanta itu dari saya. Lo. Ari kamu kemana wae tadi program kamu Ayi soal pendidikan ke saya tadi teh. Tapi biar jelas lagi atau kan. Nah, ya jadi kan ini Gen Z juga kan butuh gitu ya buat kuliah dan saya kan merasakan waktu itu gitu. Lain tadi teh geus ngomong Kang Ayi teh program pendidikan gini-gini. Ya, udah cicing yuk. Oke Kang Ayi, cenah pendidikan kumaha? Ya gini. Si Juma penanya dicarekan. Lain atuh si musuh Jadi gini, ngadangukeun. Kang Jo, selain ada Uniko, ada juga Unidu. Universitas Nipu Dulur. Tapi beginilah, yang paling penting itu yang harus kita perjuangkan, ada bagaimana sistem pendidikan itu bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Karena itulah salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jadi pendidikan itu tidak hanya untuk orang kaya saja. Pendidikan harus dinikmati oleh orang-orang miskin sampai lapisan yang paling tinggi. Dan itulah sebabnya kemudian Pak Ganjar membuat satu program, satu keluarga miskin, satu sarjana. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Nah, artinya ada program pendidikan. Ya. Tetapi kalau ditanya, apa program saya kalau jadi dewan? Dewan itu beda dengan eksekutif. Beda dengan bupati, wali kota, atau gubernur. Yang dia bisa mencakup seluruh sektor kehidupan. Kalau dewan itu sangat segmented. Ya, terbatas dan segmented. Ya, jadi dia tergantung komisinya. Tetapi tadi sudah saya sampaikan, yang ingin pertama saya lakukan adalah berusaha menghapus zonasi PPDB tadi. Keren. Yang kedua, Kang Jo, saya akan berusaha bagaimana anggaran pendidikan ditingkatkan. Ulah studi banding wae lah pejabat teh. Eta, benar. Jadi kalau pejabat daerah atau pejabat pusat ada studi banding, dan lain studi. Karena gini, lain cek samanya, lain dan studi. Data mah padahal lebih kenal ya studi banding ke Amerika, ke mana-mananya. Bukan temannya. Lebih baik anggarannya dialihkan untuk kesehatan masyarakat maupun pendidikan. Ketika saya jadi wakil wali kota, sejak tahun 2008 sampai 2013, saya belum pernah pergi ke luar negeri satu kali pun. Saya diundang oleh PBB di Korea Selatan karena masa Cikapundung. Saya diminta dibicara di depan para gubernur dan menteri di Korea Selatan. Tapi saya tidak datang. Kenapa? Karena saya katakan, saya tidak akan pergi ke luar negeri sepanjang jalan kota Bandung masih ada yang bolong saat itu. Saya malu Kang Jo. Era, betul. Kok kemudian warga mengatakan, jalannya bolong dipakai studi banding wae ku pejabatna, saya malu. Betul. Maka saya menolak melakukan itu. Tepuk tangan dong, ini luar biasa. Ketika satu waktu ya, Kang Jo. Jadi selama 5 tahun itu saya pergi ke luar provinsi cuma 3 atau 4 kali lah. Ketika saya ke Surabaya, kemudian salah satu kepala dinas menawarkan tiket pesawat. Jadi acara itu hari Rabu, berangkatnya hari Senin. Saya bilang tidak. Terus kenapa harus berangkat hari Senin? Alasannya ya supaya saya bisa beristirahat. Saya bilang tidak. Saya akan berangkat pada hari Selasa menggunakan kereta api sore. Terus dia kaget. Loh Pak ini ada anggarannya. Begini saya bilang. Kalau itu ada uang saya pribadi, saya ingin pesawat yang termahal dan hotel yang termahal. Tapi karena ini uang rakyat, saya ingin hotel dan tiket yang paling murah saya bilang. Kenapa? Betul. Karena pertanggungjawabannya itu bukan di dunia. Pertanggungjawabannya sampai di akhirat nanti. Dan saya takut itu. Dahsyat nih mah dahsyat bisa. Kang Ayi ketika ke Korea menolak untuk studi banding untuk menjadi pembicara Sungai Cikapundung.
Pada kalau saya mah cokot we, kajen jalan-jalan bolong oge. Pas ditanya kita teh boga, oke kamu ke Korea, Kang Jo mau apa ke Korea? Untuk Cikapundung. Sok apa yang dipaparkan Cikapundung? Aing mah langsung nyanyi Cikapundung, Cikapundung. Dan Cikapundung itu memang sejarah yang luar biasa. Sungai yang terpanjang di dunia. Ya, yang Kenapa bisa. namanya Cikapundung? Ya, kenapa namanya Cikapundung? Kenapa namanya Sanes, Cikapundung? Kang, kenapa namanya Cikapundung? Si Cika dikejebur di situ jadi pundung, Kang. Teh, si Anyun kehela, Kang, naon Cikapundung. Apa nama Cikapundung? Sok, artosna Cikapundung naon? Hartosna Cikapundung. Apa namung upami yang terpanjang di dunia, ya saya akui itu betul. Kenapa? Karena melalui Asia Afrika. Wah, Melewati tepuk Asia tangan, Afrika. tepuk tangan. Membelah benua Asia dan Afrika. Iya. Betul. Jun, kasihlah eta. Hadiahna cicimpring Nyun. Oke. Nah, kunaon? Ini anak Gen Z, ada nggak yang tahu kenapa dinamakan Sungai Cikapundung? Jawab aja, harus berani atuh. Oh, ini ibu bisa ngejawab nih, ada nih. Hah? Kenapa dinamain Cikapundung? Cok, Bu. Iya. Kunaon Oh enggak, namanya? oh ibu enggak tahu ibu. Ibu. Oh, iya. Kalau Citarum boleh ibu mau. Ada Sungai teh Citarum. Nya sudah Citarum. Sok, apa Cikapundung? Ada yang tahu Ada yang nggak bisa anak-anak ngejawab Gen Z? kenapa namanya Cikapundung? Hah? Eta mah nyago. Sok Kang Ayi siga nama. Ya. Jadi begini, di daerah Bandung dan Jawa Barat, itu hampir semua tempat berdasarkan nama air. Ci. Setelah Ci, itu diikuti oleh gejala alam atau pohon, atau ciri alam. Misalnya Cikapundung. Cikapundung itu di hulu sungainya ada pohon kapundung. Kapundung. Kapundung itu menteng. Oh menteng. Menteng, namanya kapundung. Jadi kalau Cirebon nyebutnya kapundung. Nah di Sunda pun kapundung. Jadi di hulu sungainya ada pohon kapundung. Citarum, di hulu sungai ada pohon tarum. Ciroyom, di hulu sungai ada pohon nungaroyom. Jadi selalu begitu. Nah persoalannya sekarang kunaon Cilaki jeung Ciranjang. Nah. Kela-kelanya eta Aya naon tah? bener eta Cilaki jeung Ciranjang Yun. Ada jawabannya. Nah, kumaha Ada. teh jawabannya kenapa gimana Kang Haji? Cilaki itu adalah sungai yang terpanjang di Garut. Maka disebut sungai Lalakina. Oke. Jadi paling panjang. Jadi sebutnya Cilaki. Nah dia membentang sampai ke daerah Caringin di Rancabuaya. Jadi kalau itu besar itu Cilaki. Kemudian Ciranjang di Cianjur. Kenapa sebut Ciranjang? Karena air ranjang. Bukan. Apa? Ciranjang itu nama aslinya adalah Cihea. Siapa? Cihea. Cihea. Cihea itu adalah daerah yang dikelilingi oleh 3 sungai, termasuk sungai Citarum. Dan dia merupakan daerah yang sangat subur, menghasilkan padi. Karena saking banyak menghasilkan padi, di sana ada burung. Kalau di urang mah titimplik, tapi mereka orang Sunda kadang-kadang menyebutnya burungnya itu beranjangan. Beranjangan. Ya, Cibranjang. Karena lidah Sunda pendek, dia nyebutnya Ciranjang. Oh, Cibranjang awana mah. Oh. Boroju teh geus ngeres we gitu. Tahu betul kan ya? Mohon ada Cihideung naon. Cihideung itu karena airnya berwarna hitam. Jadi gini, Oh. ada Ciberem. Kenapa Ciberem? Itu warna berem itu dari sebuah ganggang yang memang merupakan warna merah. Oh. Cihideung karena ada batu hideung kan. Oke. Cikaso. Ini ada Cikaso eta kal kaso. Cicaheum saya belum menemukan Sok. arti Caheum itu apa. Kalau Chicago. Hah? Chicago. Chicago teh Cicadas Dago. Cicadas Cikaso Dago. Cicadas Cikaso Dago. Oke. Jun. Saya ada ya, kalau mun Cina anu sipit, tahu Kang? Nah. Jadi nama semacam gini, semacam salam cikos-cikos. Oh, iya cika. Itu tuh. Ada lagi? Udah. Yang mau bertanya? Udah. Oke, Kang Ayi. Kang Ayi mah kalau di podcastan kieu kayaknya tidak cukup untuk satu jam. Tapi segala 7 hari 7 malam ya makan. Emang wayang. Oleh sebab itu Kang Ayi, saya mau pengennya suatu saat Kang Ayi panjang umur sehat. Amin. Saya doakan Apa Kang yang- Jo dan teman-teman juga semua panjang umur, sehat selalu dan bahagia. Nah, apa yang dicita-citakan Kang Ayi tercapai. Kenapa? Karena orang seperti Kang Ayi jarang sekali. Yang tetap menyuarakan untuk keadilan, kemakmuran, dan juga keberpihakan kepada orang-orang proletar, Kang Ayi. Dan Kang Ayi juga adalah penyantun daripada anak-anak
yatim piatu. Tepuk tangan buat Kang Ayi. Oleh sebab itu Kang Ayi, izinkan Kang Ayi santuni saya karena saya juga yatim piatu Kang Ayi. Ayeuna mah kieu Kang Jo, saguru, sailmu, saorganisasi. Itu sabaris tadi. Baik Kang Ayi, kata-kata terakhir Kang Ayi, pendek saja untuk generasi muda dan juga untuk generasi Kolit. Nah, Untuk generasi muda, jadilah pemilik masa depan. wow, jadilah pemilik masa depan Generasi kolonial. untuk generasi kolonial. Generasi kolonial, Lain Kang Ayi itu ngomong Bu, Ibu itu ngomong. Jadi untuk generasi yang senior, kita persiapkan anak-anak muda sebagai pemenang. wih, Kang Ayi, seperti biasanya di podcastan kita karena ini kita orang Sunda dan kita sahadi nu ngamumule orang Sunda selain orang bule. Nya. Nah, Kang Ayi, urang nyanyi, Kang Ayi ge kedah nyanyi lagu Sunda. Naon? Oke. Kalau Bandung termasuk Sunda tidak? Sunda tuh. Bandung Sunda ya. Ya. Jadi boleh nggak kalau saya nyanyi lagu Halo Halo Bandung? Atau menang atuh. Kapan Sunda? Nah kieu Kang Ayi kalau Bandung ge masih kita teliti apakah itu teh lagu kita atau bukan. Karena kieu kalau orang Bandung mah halo halo Bandung, nah orang Bandung buat halo ka Bandung sorangan. Halo. Ya kan? Ya, sudah lama beta. Sudah lama beta. Beta buatan ulah bukan orang. Beta. Nah, Kang Jo siga lagu balonku rupa-rupanya berwarna. siga laguna saya tetenyun anu si Obi Mesak. Nya. Yang berbaris ding 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 cenah menatap kudung dung dung. Nah, ya gitu. Kang Ayi, lagu sudah Kang Ayi. Oke, saya minta bantuan yang Dila dan teman-teman yang lain tadi. Semua joget, semua berdiri ya. Ayo anak-anak Genji kita berjoget bersama. Tepuk Dan tangan juga kamu Kang anak Ayi kolonial Pepanada. jangan mau kalah sama Genji. Atur nuhun ke Sobat Dulur dari Gacor. Kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Salam. Lagu Kalangkang ada yang apal? Mongguhing, Yang mau tidak joget impenan. silakan. Nining Meda. Apal? Nining. Ayo teteh. Di tengah haleang bersama Bapak Ayi di Kanada. Bantuan. Mongguhing, Aye. tidak impenan.
dulur Gacor, kita ketemu lagi pekan depan dalam acara yang sama.